Nama saya Ria Rizky Syaputri dengan NPM 1969131 dari kelas 6A ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul penggunaan metode papan puzzle untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN 115 Pekanbaru. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, latar belakang masalahnya adalah membaca merupakan keterampilan yang harus diajarkan sejak anak masuk sekolah dasar. Nah, apabila anak mengalami kesulitan belajar membaca, maka kesulitan tersebut harus segera diatasi. Sebagai kemampuan yang mendasar, kemampuan berikutnya, maka kemampuan membaca permulaan benar-benar memerlukan perhatian guru, sebab jika dasar itu tidak kuat, pada tahap selanjutnya siswa akan mengalami kesulitan. Bagaimanapun guru, khususnya guru kelas 1, hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat memberikan dasar kemampuan membaca yang memadai kepada siswa. Dalam pembelajaran, siswa dituntut untuk aktif dan termotivasi. Nah, selanjutnya, kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Secara lebih luas, media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada diri. Dari kutipan Riani Media Pembelajaran 2012. Nah, bermain dengan menggunakan media papan puzzle huruf merupakan salah satu pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan tumbuh kembang anak. Dengan bermain menggunakan media papan puzzle huruf diharapkan dapat menarik minat anak sehingga anak lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan untuk mengasah keterampilan berbahasanya. Selain itu, konsep bermain dengan menggunakan media papan puzzle relevan dengan konsep DAP. Nah, atau pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak menurut Madayawati 159. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan metode papan puzzle pada kemampuan membaca siswa SDN 115 Pekanbaru. Dan yang kedua, apakah metode papan puzzle dapat meningkatkan membaca siswa SDN 115 Pekanbaru? Nah, di sini ada pembatasan masalah. Nah, berdasarkan masalah yang teridentifikasi, mengingat batasan waktu, tenaga, dan juga biaya, maka peneliti membatasi masalah meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN 115 Pekanbaru. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti menawarkan suatu tindakan yang dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN 115 Pekanbaru. Dengan menggunakan metode papan puzzle diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui metode pembelajaran papan puzzle tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan metode papan puzzle untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN 115 Pekanbaru. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah metode papan puzzle dapat meningkatkan membaca siswa kelas 2 SDN 115 Pekanbaru. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui penggunaan metode papan puzzle pada kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN 115 Pekanbaru. Dan yang kedua, mengetahui apakah penggunaan metode papan puzzle dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN 115 Pekanbaru. Nah, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama yaitu membaca. Nah, menurut Tarigan, membaca merupakan proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh informasi maupun pesan yang telah disampaikan oleh penulis melalui media bahasa tulis. Nah, membaca juga dapat diartikan sebagai proses mencocokkan huruf dan dapat melafalkan lambang-lambang bahasa tulis. Nah, membiasakan membaca dalam kehidupan sehari-hari seolah-olah kita dapat membuka
cakrawala dunia. Dengan membaca, dapat memperoleh berbagai informasi yang mudah diserap. Seseorang dapat mengelilingi berbagai negara tanpa harus bersusah payah serta dapat merubah pembaca menjadi memesona dan halus tutur katanya. Dengan kata lain, kegiatan membaca dapat membuka wawasan, menambah dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan aktivitas sehingga bakat dan minat semakin berkembang secara maksimal. Nah, yang kedua ada metode papan puzzle. Nah, papan puzzle merupakan suatu media pembelajaran berupa potongan-potongan gambar yang disusun hingga berbentuk menjadi gambar utuh. Nah, media papan puzzle merupakan inovasi atau variasi media yang sudah ada. Dengan menggunakan media papan puzzle, peserta dapat tertarik berpartisipasi selama proses pembelajaran. Nah, media papan puzzle merupakan permainan yang dapat mengasah pikiran siswa dan menumbuhkan ketelitian dalam menggunakannya. Nah, teka-teki media memungkinkan mereka untuk berpikir secara mendasar dan bekerja sama dalam pertemuan. Nah, media papan puzzle juga memungkinkan siswa untuk merasakan atau mencapai suatu dengan mudah. Nah, dengan bekerja sama dengan siswa lain, mereka membentuk potongan-potongan unik yang awalnya tidak beraturan menjadi keseluruhan lagi. Nah, penggunaan media papan puzzle sebagai media pembelajaran diharapkan mempermudah guru dalam menyampaikan pesan kepada peserta didik agar mereka aktif, antusias, minat belajar yang tinggi dan lebih termotivasi dalam kegiatan belajar serta menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode papan puzzle. Nah, setiap media yang digunakan tentu mempunyai kelebihan serta kekurangan dalam media pembelajaran yang digunakan. Nah, adapun kelebihan media pembelajaran papan puzzle yaitu melatih psikomotorik, melatih daya ingat, pembelajaran lebih menyenangkan dan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Nah, bersifat konkret, menarik perhatian serta minat peserta didik, meningkatkan hasil belajar, serta dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Nah, melatih konsentrasi, ketelitian dan kesabaran, mengenal siswa pada sistem dan konsep hubungan. Nah, dengan memilih gambar atau bentuk dapat melatih siswa berpikir matematis atau menggunakan otak kirinya. Nah, adapun kekurangan media pembelajaran puzzle antara lain yang pertama membutuhkan waktu yang lebih panjang, menuntut kreativitas pendidik. Nah, kelas menjadi kurang terkendali. Nah, selanjutnya kurang efektif untuk pembelajaran dalam kelompok besar. Nah, selanjutnya ada manfaat metode papan puzzle, yaitu manfaat media puzzle adalah meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Puzzle memiliki sifat mengusik rasa ingin tahu peserta didik. Mereka yang efektif dalam mengenal dan menguji pengetahuan peserta didik melalui gambar. Media puzzle juga bisa melatih konsentrasi, ketelitian, kesabaran, melatih koordinasi mata dan tangan. Peserta didik belajar mencocokkan keping-keping puzzle dan menyusun menjadi gambar, memperkuat daya ingat, mengenalkan peserta didik pada konsep hubungan dengan memilih gambar atau bentuk, dan melatih peserta didik untuk berpikir matematis, menggunakan otak kiri, meningkatkan keterampilan sosial, melatih logika dan memperluas pengetahuan. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada tempat penelitian. Nah, dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di SDN 115 Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang luas dan subjek penelitian yang sangat sesuai dengan profesi penulis. Nah, letak geografis SDN Negeri 115 Pekanbaru ini terletak di Jalan Khairuddin Nasution, nomor 266, Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Sekolah ini berada di daerah perkotaan dan berdekatan dengan Alfamart. Nah, waktu penelitiannya yaitu dengan beberapa pertimbangan dan alasan penulis menentukan
menggunakan waktu penelitian ini selama 1 bulan terhitung bulan Maret sampai dengan bulan April. Waktu dari perencanaan sampai penulis laporan hasil penelitian tersebut pada semester 6 tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Nah, subjek penelitian. Nah, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 SDN 115 Pekanbaru pada tahun pelajaran 2021-2022. Nah, jumlah siswa kelas 2 tersebut ada 42 orang dan subjek pelaku tindakan yaitu guru peneliti. Nah, selanjutnya ada data dan sumber data. Nah, jenis datanya yaitu data kualitatif. Data kualitatif didapatkan dari aktivitas belajar siswa kelas 2 dan aktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar di SDN 115 Pekanbaru. Nah, sumber datanya yaitu dalam penelitian tindakan kelas ini sumber datanya adalah siswa kelas 2 SDN 115 Pekanbaru, guru kelas 2 SDN 115 Pekanbaru, dan data dokumentasi meliputi daftar nilai kelas 2, aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran, serta aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data yaitu observasi. Nah, observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan peristiwa yang terjadi pada saat penelitian. Pengamatan dilakukan saat peneliti melakukan kegiatan pembelajaran yang dibantu oleh guru kelas 2 sebagai observer. Dan peneliti sendiri mengamati perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang salah satu modelnya adalah teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles Huberman 1984 dalam Kunandar 2011 110. Analisis interaktif terdiri dari 3 komponen yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Nah, di sini ada reduksi data. Nah, reduksi data adalah langkah pertama dalam proses analisis yang merupakan proses seleksi. Nah, menentukan fokus, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah bentuk data mentah yang ada dalam catatan lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi dan merangkum data yang diperoleh berdasarkan fokus kategori maupun pokok permasalahan tertentu yang telah ditetapkan dan dirumuskan. Nah, selain itu, data juga disusun sesuai dengan kebutuhan, sehingga setelah dilakukan reduksi data, semua data yang relevan sudah tersusun dan terorganisir sesuai dengan kebutuhan untuk tahap selanjutnya. Nah, yang terakhir ada penyajian data. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu dengan cara menampilkan data dan membuat hubungan antara variabel peneliti dengan apa yang terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya ada jadwal kerja. Nah, di situ terdapat 4 kegiatan. Yang pertama, survei awal dan penentuan lokasi peneliti itu dilakukan pada minggu pertama. Dan yang kedua yaitu penyusunan proposal itu dilakukan pada minggu kedua. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada minggu ketiga. Dan yang keempat, pengolahan data, analisis, dan penyusunan laporan itu dilaksanakan pada minggu keempat. Nah, sekian hasil presentasi proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.